Kalau kamu nggak suka sama diri kamu yang sekarang, kamu nggak perlu stuck di sana. Dan di video kali ini, aku bakal kasih tahu gimana sih caranya. Hai, welcome back to Alvinita bersama aku Alvinita. Dan di video kali ini, kita bakal ngomongin gimana sih caranya keluar dari kebiasaan lama yang bikin kamu nggak puas sama diri sendiri dan mulai ngebangun versi baru yang pastinya jauh lebih kuat, ya, lebih percaya diri, lebih matang, dan pastinya kamu lebih bangga sama diri kamu sendiri. Berapa banyak sih dari kita yang terjebak dalam perasaan yang gak puas sama diri kita sendiri? Mungkin kamu pernah kan ngerasa kalau misalkan hidup ini tuh gak sesuai dengan harapan kamu, atau kamu kayak gak puas sama pencapaian kamu saat ini. Karena gini, kadang ya kita jadi terlalu keras sama diri kita sendiri, kayak selalu berpikir kayaknya ini semua salah aku deh. Tapi coba deh tanya lagi ke diri kamu sendiri, siapa yang bilang kamu tuh harus tetap jadi orang yang sama? Ayo, siapa? Gini guys, hidup ini itu tuh terlalu singkat ya untuk stuck di versi diri yang gak bikin kamu happy. Dan perubahan itu walaupun gak mudah, gak sepenuhnya mudah, itu pasti sepenuhnya itu ada di tangan kamu. Guys, di sini aku bakal ngasih ya beberapa langkah konkret ya buat kamu yang siap untuk berubah. Ini tuh gak cuma soal memperbaiki diri aja, tapi memang benar-benar tentang bagaimana kamu bisa menciptakan diri kamu yang baru ya, dengan kebiasaan dan juga mindset yang jauh lebih positif pastinya. Dan gimana nih, kamu siap gak buat perjalanan ini? Oke, tetap stay tune di video aku. Jadi untuk tips yang pertama adalah mulai dengan refleksi diri. Ini tuh langkah pertama dalam menciptakan versi baru dari diri kamu, dengan cara kamu bisa mengenal siapa diri kamu yang sekarang. Jadi kayak tulis aja nih, apa aja yang menurut kamu tuh jadi kelemahan kamu, atau kebiasaan yang pengen kamu ubah, bahkan hal-hal yang kamu memang gak suka dari diri kamu sendiri. Jadi tulisin. Tapi di sisi lain, kamu juga nulis nih kekuatan kamu, hal-hal yang bikin kamu bangga sama diri kamu sendiri, ya, sekecil apapun itu. Karena gini, dengan kita mengenali sisi baik dan sisi buruk kita, kamu punya pijakan yang jelas gini ya untuk berubah. Terus yang kedua, tentukan siapa yang kamu mau. Kamu tuh mau jadi siapa gitu ya. Setelah tahu siapa kamu yang sekarang, pikirin siapa yang pengen kamu jadi ya. Ini bukan berarti kayak kamu harus mengubah segalanya, enggak, tapi lebih ke arah siapa diri ideal yang kamu inginkan, kayak tokoh-tokoh siapa gitu ya. Visualisasikan itu dengan jelas. Apa kebiasaan yang dia punya, gimana cara dia berpikir akan sesuatu, kayak bayangin aja versi terbaik dari diri kamu. Dan tanamkan dalam pikiran bahwa kamu tuh bisa mencapai itu. So yang ketiga ya, buat kebiasaan baru yang lebih mendukung. Guys, yang namanya perubahan besar itu datang dari langkah kecil yang konsisten. Jadi mulailah dengan kebiasaan yang mendukung versi diri baru kamu ya. Gak perlu kayak langsung ubah segalanya. Coba tambah 1 ataupun 2 kebiasaan positif di setiap minggunya. Misalkan nih, kalau misalkan kamu pengen kayak lebih percaya diri ya, biasakan buat kamu berdiri tegak sambil tersenyum gitu kan. Kalau kamu pengen lebih produktif, coba kamu atur waktu tidur kamu dan bangun dengan jauh lebih konsisten gitu. So yang keempat, ubah pola pikir dan stop overthinking dan mulai dengan action. Ya, ini yang paling penting. Jadi salah satu hal yang bikin kita susah berubah itu adalah karena kita kayak terlalu sering overthinking, takut salah ataupun takut gagal. So mulai sekarang, coba kurangin kebiasaan itu. Instead of overthinking, mulai ambil action kecil yang bikin kamu mau maju gitu ya. Kadang kita tuh nggak bisa ngerasa nyaman dengan perubahan sampai kita mulai ngelakuinnya. Jadi just start ya, mulai aja dulu dan evaluasi itu sambil jalan. So yang kelima, hindari lingkungan ataupun orang-orang yang negatif. Terkadang kita tuh kayak susah berubah karena lingkungan sekitar kita itu terlalu negatif ataupun nggak support ya, atau nggak mendukung. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang sering ngeremehin, suka membandingin atau ngebuat kamu ngerasa kecil, coba buat batasan itu. Kamu kayak nggak harus menjelaskan diri kamu ke semua orang. Jaga jarak dari energi negatif dan cari support system yang bisa mendukung perjalanan kamu menuju diri yang baru. Yang keenam, terus evaluasi dan tetap sabar. Guys, yang namanya perubahan itu dia nggak bisa instan. Kadang kamu bisa aja ngerasain down, atau mungkin kamu butuh waktu lebih lama dari yang kamu kira gitu ya. Tapi ingat, perubahan kecil yang kamu lakukan setiap hari itu adalah progress. Evaluasi di setiap bulan ataupun setiap minggu. Lihat apa
yang udah berubah. Dan jangan lupa juga buat ngehargain diri kamu sendiri. Jadi dari beberapa langkah yang tadi, kira-kira mana nih yang paling pengen kamu coba duluan ya? Ataupun kamu kayak punya tips lain tentang gimana menciptakan versi diri yang baru? Coba deh, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu tuh bisa ngebantu teman-teman kita yang lagi berjuang dengan masalah ini. Oke guys, kalau misalkan kamu suka sama konten ini, konten yang kayak gini, dan ngerasa terbantu, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video aku lainnya. Ingat, menciptakan diri baru itu mungkin, ya. Dan kamu tuh layak buat jadi versi terbaik dari diri kamu. So, let's start this journey together.